Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa semua. Hari ini kita akan belajar untuk bahasa Indonesia ya, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dilihat. Jadi, pada saat kita mengamati suatu kejadian atau suatu peristiwa, maka kita diminta untuk membuatkan laporan hasil pengamatan seperti itu. Jadi apa yang kita dengar dan apa yang kita. Nah, apa sih pengertian dari informasi dan cara menyimpulkan informasi ya? Nah, sebelum kita jawab pengertian ini ya, Ibu akan bertanya dan kalian jawab di masing-masing ya. Pernahkah kalian bertanya kepada guru tentang sesuatu yang belum kalian pahami? Ya, jika iya, berarti kalian sedang menginginkan jawaban dari guru kalian tentang apa yang ingin kalian ketahui. Ya, nah untuk itu biasanya hasil yang informasi atau jawaban yang kalian dapat dari guru kalian itu namanya adalah informasi. Nah, informasi ini bisa kalian dapat dari siapa saja, tidak hanya dari guru, tapi dari orang-orang di sekitar kalian yang mungkin ingin kalian tanyakan, yang ingin kalian ketahui seperti itu ya. Tidak hanya juga dari orang, tapi bisa juga dari membaca buku atau melihat di internet, membaca di internet, atau melihat di TV, atau mendengarkan di radio seperti itu ya. Jadi informasi itu bisa bersumber dari baik itu orang maupun dari media ya. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian informasi. Apakah informasi ya? Informasi adalah sebuah pemberitahuan yang berbentuk pesan, artikel, maupun kabar tentang suatu hal yang disampaikan melalui lisan maupun tulisan, secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung contohnya misalnya saat ini Ibu menyampaikan pada kalian tentang materi bahasa Indonesia, bagaimana cara menyimpulkan informasi. Nah, saat ini Ibu melalui perantara yaitu video seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan informasi tidak langsung. Tetapi apabila kita bertatap muka langsung dan Ibu mengatakan bagaimana cara menyimpulkan informasi, itu berarti secara langsung seperti itu ya. Kemudian, informasi berasal dari lisan adalah informasi yang berasal dari tuturan langsung seseorang dan juga bisa melalui media elektronik seperti radio dan televisi seperti itu. Kalau misalnya sekarang ini kita Google Meet misalnya langsung bertemu di Meet, di Zoom atau pakai Meet, itu bisa dikatakan informasi langsung. Tapi saat ini Ibu merekam suara Ibu melalui video seperti itu. Jadi bisa dikatakan dengan informasi yang tidak langsung ya. Baik, kita akan lanjutkan. Informasi yang berasal dari tulisan adalah informasi yang datang dari tulisan seseorang, misalnya dari buku, majalah, blog, atau situs, dari surat, dari kertas, poster, dan sebagainya. Contoh, misalnya saat Ibu memberikan informasi kalian di chat WA, misalnya. Ibu memberitahu kalian bahwasanya jadwal paket A seperti ini, hari Sabtu dan Minggu dengan jam-jam seperti ini. Nah, misalnya seperti itu, maka informasi tersebut disebut informasi yang berasal dari tulisan ya. Nah, informasi yang berasal dari tulisan disebut juga dengan informasi yang tidak langsung ya. Nah, dengan adanya informasi kita bisa mengetahui berbagai masalah yang terjadi di sekitar maupun di luar jangkauan kehidupan kita yang kita belum tahu ya. Jadi makanya kalau kita belum mengetahui sesuatu, hendaklah kita bertanya atau mencari informasi. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada yang lebih mengetahui, baik itu orang maupun sumber-sumber, di antaranya buku.
Ada juga pepatah bilang bahwasanya buku adalah jendela informasi. Dari bukulah kita mendapatkan berbagai hal tentang informasi yang belum kita ketahui. Ya, seperti itu. Informasi itu ada yang baik, ada yang buruk ya. Informasi yang baik itu adalah informasi yang punya makna, yang jelas, yang memberikan manfaat kepada yang menerima informasi tersebut. Contohnya misalnya, selamat pagi anak-anak paket A, ini adalah jadwal untuk pelajaran kita ya hari Sabtu dan hari Minggu, ini jamnya seperti ini. Nah, itu adalah informasi yang baik. Kenapa? Karena memberikan manfaat pada kalian. Kalian bisa tahu bahwasanya kalian harus belajar jam sekian sampai jam sekian, dan hari apa, serta pelajaran apa. Seperti itu adalah salah satu contoh informasi yang baik ya. Sedangkan informasi yang buruk adalah informasi yang tidak bermakna, tidak jelas, maupun tidak bermanfaat bagi penerima informasi tersebut. Seperti misalnya, informasi membicarakan tentang tetangga yang dilakukan oleh tetangga yang istilahnya bukan urusan kita, seperti itu. Dan itu kan tidak memberikan manfaat untuk kita, ya, hanya menjelek-jelekan orang lain misalnya seperti itu. Itu adalah informasi yang tidak baik, informasi yang buruk, ya. Dari sini ibu rasa kalian sudah jelas. Kalau misalnya masih belum jelas dan ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya di dalam YouTube ya. Ini adalah jenis-jenis informasi ya. Ada 2 jenis informasi seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah informasi langsung. Informasi langsung adalah informasi secara langsung, ya informasi yang berasal dari tuturan langsung narasumbernya tanpa memahami atau tanpa mengalami perubahan ataupun penceritaan kembali. Ya. Informasi tersebut utuh, ya, utuh sesuai dengan kata atau kalimat yang diambil dari narasumbernya secara langsung. Contohnya seperti ini. Ada Lukman yang di RS Haji Pondok Gede berbicara ya. Insya Allah dalam waktu 1 atau 2 hari ini akan ada rapat koordinasi persiapan haji. Kata Lukman di RS Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Hari Kamis tanggal 19 April 2018. Ini adalah salah satu contoh informasi langsung ya. Langsung berapa kata-kata. Yang kedua adalah informasi tidak langsung. Informasi secara tidak langsung adalah informasi yang disampaikan oleh pihak lain yang menerima informasi dari narasumber dan informasi tersebut mengalami perubahan dengan menggunakan kata atau kalimat penderita. Jadi sudah dirubah, kalimatnya sudah dirubah. Jadi menceritakan kembali. Jadi kalimatnya sudah dimodifikasi sama yang menceritakan ya. Informasi yang disampaikan tersebut biasanya oleh pihak lain menggunakan tambahan atau kalimat penceritaan kembali tentang maksud dari apa yang dituturkan oleh narasumber. Contohnya seperti ini. Jemaah haji kloter pertama akan berangkat pada Juli 2015. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan rapat membahas persiapan haji 2018. Jadi ini sudah mengalami perubahan kalimat yang berbentuk penceritaan kembali. Nah, seperti itu. Nah, informasi secara tidak langsung biasanya disampaikan melalui tulisan, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menyimpulkan informasi, ya. Karena adanya perbedaan dalam mendapatkan informasi, maka cara menyimpulkan informasi pun ada cara yang berbeda, namun hampir sama, ya. Nah, yang pertama adalah menyimpulkan informasi secara langsung. Bagaimana caranya? Ketika kamu ingin menyimpulkan informasi dari tuturan langsung dari sebuah forum diskusi atau seminar, maka ada beberapa hal yang harus kalian lakukan, yaitu catat yang pertama ya,
catat gagasan pokok atau gagasan pembicaraan yang dianggap penting pada informasi tersebut. Nah, itu yang pertama. Cara yang pertama adalah catat gagasan pokok atau pokok pembicaraan yang dianggap penting pada informasi tersebut. Ya. Setelah mencatat gagasan pokok atau pokok pembicaraan, yang kedua berikutnya menanyakan kepada pembicara atau narasumber mengenai informasi yang belum jelas. Jadi misalnya saat pembicara menginformasikan sesuatu dan kalian belum jelas, jangan ragu untuk menanyakan kembali, ya, memperjelas tentang informasi yang disampaikan oleh pembicara, ya. Jangan sampai menimbulkan keraguan atau meragukan, ya. Kemudian yang berikutnya caranya yaitu langkah berikutnya adalah jika sudah jelas informasi yang didapat, susunlah dengan membuat kesimpulan berupa garis besar dari informasi tersebut. Nah, berikutnya adalah bagaimana menyimpulkan informasi secara tidak langsung. Nah, ketika kalian ingin menyimpulkan informasi dari sebuah tulisan seperti buku, artikel, berita di situs-situs internet, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ya. Di antaranya adalah mencatat gagasan pokok atau pokok pembicaraan yang dianggap penting pada informasi tersebut, ya. Jadi sama caranya, yang pertama adalah mencatat gagasan pokok, ya. Yang kedua adalah tulis informasi apa yang telah kita dapat. Ini dicatat, ya. Kemudian yang berikutnya, jika sudah jelas informasi yang didapat, susunlah dengan membuat kesimpulan berupa garis besar dari informasi tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat bedaannya adalah kalau menyimpulkan informasi secara langsung, apabila ada yang kurang jelas, maka kita bisa menanyakan kembali ke pembicara atau yang memberikan informasi. Tapi kalau informasi yang secara tidak langsung karena sudah itu berbentuk tulisan dari buku, maka kita tinggal membaca kembali atau menyusun menjadi sebuah kesimpulan dengan garis besar dari informasi tersebut, ya. Nah, mungkin kalian agak sedikit bingung dengan bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok atau pokok pembicaraan pada informasi, ya. Cara untuk menentukan gagasan pokok atau pokok pembicaraan yang dianggap penting pada informasi itu harus menggunakan rumus 5W dan 1H, ya. Nah, yang pertama adalah what atau apa. Contoh, apa yang terjadi sebenarnya? Yang kedua, apa yang dilakukan pelaku? Yang ketiga, apa permasalahannya? Yang keempat, apa yang dilakukan pahlawan Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dari jajahan? Ini contohnya. Yang kelima, apa motif dari pelaku? Seperti itu. Maaf, ini pelaku ya sebenarnya. Yang kedua, W yang kedua adalah who atau siapa. Who atau siapa, ya. Contohnya, siapa yang melakukan perbuatan itu? Yang kedua, contohnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Contoh yang ketiga, siapa yang menjajah Indonesia? Contoh yang berikutnya, siapa pahlawan Indonesia yang terlibat penyerangan 11 Maret? Itu contoh, ya. Kemudian W yang ketiga adalah why, yang mengapa. Contoh, mengapa dia melakukannya? Yang kedua, contoh, mengapa itu bisa terjadi? Yang ketiga, contoh, mengapa dia pergi ke tempat itu? Contoh. Dan yang keempat, contohnya, mengapa Indonesia melakukan perlawanan kepada penjajah? Ya. Kemudian W yang berikutnya adalah when, artinya kapan, ya. Contohnya adalah kapan peristiwa itu terjadi? Contoh yang kedua, kapan dia melakukan pembunuhan itu? Contoh yang ketiga, kapan dilaksanakannya hari kemerdekaan? Contoh yang berikutnya, kapan penyerangan itu terjadi? Seperti itu, ya.
Nah, W yang berikutnya adalah where, artinya di mana, ya. Di mana, contohnya ya, di mana lokasi bom nuklir dijatuhkan? Contoh yang berikutnya. Di mana lokasi penyerangan? Contohnya lagi, di mana lokasi peristiwa itu? Contoh lagi, di mana tempat kediaman pelaku? Jadi menanyakan tempat ya di sini. Kemudian, dan satu adalah how. Tadi adalah 5W dan 1H, yaitu yang H adalah how. How artinya bagaimana. Jadi, bagaimana maksudnya? Bagaimana contohnya di sini ya? Bagaimana Indonesia bisa merdeka? Ya, cara. Bagaimana pahlawan melakukan penyerangan kepada penjajah? Kemudian, contoh lagi, bagaimana peristiwa itu terjadi? Contoh lagi ya, bagaimana strategi perlawanan Indonesia kepada penjajah? Seperti itu. Nah, dari sini materi untuk menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan dan yang didengar maupun dilihat sudah selesai sampai di sini ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share video ini agar lebih banyak yang memanfaatkan video ini. Ya, demikian video dari Ibu. Selamat pagi, salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.